Halo, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di Talenta One Hour Talk. Balik lagi bersama aku, Sarah Angelita dari tim Customer Engagement Talenta. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan baik selalu ya teman-teman dimanapun teman-teman berada. Senang banget nih akhirnya berjumpa lagi di awal tahun baru ini, walaupun sudah lewat 2 minggu ya teman-teman. Kembali juga aku ucapkan selamat tahun baru untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan di tahun baru ini teman-teman bisa lebih sukses lagi dari tahun sebelumnya. Nah, mungkin teman-teman juga bisa memperkenalkan diri masing-masing di kolom chat. Tadi aku udah baca juga nih beberapa ada yang sudah memperkenalkan diri masing-masing. Kira-kira teman-teman hari ini yang sudah bergabung dari company apa, kemudian dari daerah mana, nanti kita coba sapa teman-teman dari kolom menu chat di bawah ya. Jadi teman-teman perkenalkan diri masing-masing ya di kolom chat. Nah, mungkin teman-teman juga yang sudah sering nih join webinar kita agak notice ya kalau misalkan di awal tahun baru ini Talenta memiliki satu sesi webinar terbaru dengan konsep terbaru juga yaitu Talenta One Hour Talks, di mana sesinya lebih singkat, durasinya hanya 1 jam, dan kita nanti akan lebih banyak berdiskusi atau berinteraktif di sesi interaktif Q&A nanti di akhir acara. Nah, sesuai dengan temanya juga hari ini teman-teman, yaitu Everything You Need to Know About Employee Benefit in 2022. Jadi pastikan aja nih kalau misalkan teman-teman mau menanyakan terkait dengan tren employee benefit di tahun 2022, kemudian gimana sih caranya supaya bisa mengimplementasikan employee benefit yang relevan gitu ya sesuai dengan tema trennya di tahun 2022 ini, nanti pastikan teman-teman sudah menyampaikan pertanyaannya di kolom Q&A. Mungkin boleh next. Jadi nanti teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan teman-teman yang sesuai dengan materi hari ini pada kolom Q&A yang ada di bagian bawah. Langsung aja nanti klik di sana, sampaikan pertanyaan teman-teman terkait dengan materi dari Kak Ria pada sore hari ini. Kemudian nanti di tab Q&A, teman-teman juga bisa mengupload pertanyaan yang menurut teman-teman menarik nih buat kita bahas nanti bareng-bareng di interaktif Q&A. Kemudian jangan lupa ya teman-teman, pokoknya langsung aja sampaikan pertanyaannya pada tab Q&A. Nah, selanjutnya, teman-teman juga tentunya bisa memberikan feedback kepada kami, apalagi nih acara baru juga ya teman-teman, jadi nanti teman-teman bisa menyampaikan feedback kepada kami juga nih terkait dengan acara seperti ini tuh harapannya ke depannya seperti apa, apakah teman-teman suka dengan acara seperti ini, sampaikan aja nanti di feedback form kami di bit.ly/t1ht-fb1. Nah, tadi juga rekan saya, Anissa, juga sudah menanyakan ya di kolom chat nih, kalau misalkan teman-teman udah pada bergabung belum nih ke komunitasnya Talenta, karena kan Talenta punya community juga nih. Teman-teman tuh bisa banget join ke Talenta community kita dengan menyampaikannya pada feedback form tadi, teman-teman. Jadi bisa dapatkan info terkini terkait dengan tren HR dan juga networking dengan sesama praktisi HR di HR 101 community. Jadi langsung aja bergabung ke komunitas kita dan langsung aja berkenalan dengan sesama praktisi HR di community kita. Kemudian selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman, kita langsung invite lagi aja Karya Kurnianti, yaitu Mukariflex Business Manager, untuk menyampaikan materinya pada sore hari ini. Jadi teman-teman, please make sure kalau misalnya ada pertanyaan yang mau disampaikan ke Karya, boleh banget ya Karya langsung disampaikan di kolom Q&A ya Karya. Kak, suaranya belum kedengeran nih. Mungkin boleh dinyalakan mic-nya dulu, Kak. Oke, mungkin sembari menunggu mic-nya Karya on, teman-teman kembali aku ingatkan kalau misalkan nanti teman-teman ada mau menyampaikan feedback terkait dengan webinar hari ini, langsung aja sampaikan ke feedback form kami ya, teman-teman. Nanti juga linknya akan disampaikan oleh rekan saya, Anissa, pada kolom chat juga. Sudah nyala, Karya? Udah jelas belum ya, Sarah? Sudah. Oke, Halo sip. Karya, gimana nih Kak? Halo, Kabarnya Sarah. Kak? Baik-baik. Gimana, Sarah? Baik ya, Udah baik 2 minggu ya juga. kita di 2022 ya. Betul, kita ketemu lagi Gimana nih Kak. nih? Gimana 2 minggunya? Gimana 2 minggunya nih di awal 2022 ya? Mungkin teman-teman juga di sini udah banyak yang sibuk juga nih Karya mempersiapkan atau merencanakan employee benefit yang tepat tuh seperti apa gitu ya. Mungkin Karya bisa langsung mencerahkan, memberikan pencerahan kepada teman-teman Boleh, semua boleh, sehingga boleh, nanti bisa lebih boleh. mudah juga nih untuk mengelola employee benefitnya. Siap. Silakan Karya. Thank you ya Sarah untuk waktunya. Selamat sore mungkin teman-teman dari pengguna Talenta. Perkenalkan dulu, nama saya Ria as a Business Manager nih untuk Financial Service yang ada di Mekari. Jadi tadi seperti yang Sarah udah infoin kali ya, jadi kita santai aja. Saya juga mau sharing-sharing sedikit nih terkait dengan insight-insight terkait dengan employee benefit yang mungkin
dari teman-teman mau implementasi atau mungkin jadi ide juga nih buat teman-teman bisa implementasi di 2022. Tentunya kita baru 2 minggu lah ya di 2022 ini. Harapannya kita juga bisa membawa spirit untuk membuat karyawan jauh lebih sehat juga secara fisik, mental, maupun finansial, dan juga untuk membawa perusahaan untuk jauh lebih baik nih di 2022 ini. Oke, mungkin boleh di next kali ya. Oke, next lagi. Oke, jadi mungkin kalau tadi kita bicara ya terkait dengan employee benefit, kita jadi berpikir lagi nih, apalagi kalau kita menempatkan posisi sebagai di perusahaan ataupun mungkin XR ya, terlebih ya mungkin nih teman-teman. Jadi kita pasti mikir ketika kita bilang kita mau implement employee benefit gitu, atau bahkan mungkin kita mau ada perubahan nih terkait dengan employee benefit yang ada di perusahaan sekarang. Pasti dari teman-teman langsung kepikiran nih, ini beberapa hal yang mungkin yang teman-teman pikiran ya. Yang pertama mungkin kayak gimana ya caranya kita bisa bikin benefit package itu yang memang kompetitif. Jadi misalnya kayak di perusahaan tetangga gitu, dia bisa kasih A, B, C, D gitu kan. Kita juga mesti mikir kan, apakah kita perlu mengimplementasikan hal yang sama atau bahkan lebih baik lagi nih, demi apa sih sebenarnya tujuannya? Adalah untuk mengurangi juga terkait attrition ya, jadi mengurangi juga masalah turnover di perusahaan, ataupun mungkin kita berekspektasi untuk bisa attract juga nih kandidat-kandidat yang memang sesuai dengan strategi dari perusahaan sendiri gitu. Lalu yang kedua, terkait dengan yang poin nomor 1 tadi, sebenarnya kan kita jadi mikir juga nih, sebenarnya benefit yang kita kasih ini udah matching nggak sih sebenarnya, udah sesuai nggak sih sebenarnya dengan yang perusahaan mau dan juga yang employee mau dan juga butuhkan juga. Karena kan balik lagi, setiap employee pasti interest-nya, kebutuhannya pasti berbeda-beda nih setiap individu. Otomatis dengan perbedaan-perbedaan itu, ROI ataupun return of investment dari benefit sendiri, pengukurannya gitu ya, measurement-nya juga jadi satu problematik sendiri nih yang dihadapi oleh XR. Apalagi kalau kita ngomong sama mungkin higher management gitu ya, kayak direkturnya ataupun mungkin pemilik usaha sendiri. Kita kan pasti udah bawanya kita pengen nih punya proposal seperti ini benefitnya. Nah ini ROI-nya seperti apa sih? Impact-nya apa sih sebenarnya? Tangible-nya apa nih buat perusahaan sendiri? Itu juga jadi salah satu problematik juga nih yang dialami oleh XR-XR di perusahaan, terutama kalau kita ngomongin cost-nya sendiri, karena benefit kan cost-nya juga nggak murah ya. Jadi tiap tahun yang saya tahu benefit itu pasti selalu naik, nggak pernah turun gitu untuk biaya ataupun cost-nya sendiri. Ditambah selama 2 tahun ke belakang kalau kita lihat ada satu situasi COVID ini yang benar-benar kita nggak pernah expect juga kan sebelumnya, which is situasi ini juga mengubah company focus. Mungkin 2 tahun, kita looking back lah, 2 tahun yang lalu mungkin dari teman-teman juga udah ada pikiran pengen seperti ini, pengen strateginya seperti itu. Cuman karena ada COVID, akhirnya bubar semua kan. Akhirnya kita lebih berpikir gimana bisa sustain secara bisnisnya juga, dan juga gimana tetap keep karyawan itu tetap produktif dan juga sehat lah. Itu fokus utama dari perusahaan pasti gitu. Nah, di poin 6 sendiri, 2 tahun kemarin kan kita udah mungkin lebih fokus terhadap yaudah pokoknya karyawan harus secara fisikal dan juga mentally harus sehat. Tapi sekarang apakah dari perusahaan ada berpikir juga nih terkait dengan financial wellness-nya sendiri? Karena kan impact COVID lumayan berimpact juga ya buat si perusahaan ataupun karyawan. Nah, di sini gimana nih secara kesehatan ataupun kesejahteraan karyawan sendiri di bagian finansialnya gitu. Next-nya. Nah, ini menurut survei ya yang kita dapatkan bahwa sebenarnya kalau kita ngomongin tadi di poin yang ke-6, financial stress itu berimpact negatif banget lah terhadap employee productivity. Sedangkan kalau kita mau ngomongin tadi ya, maksudnya produktivitas perusahaan juga, terus juga untuk perkembangan growth perusahaan, pasti kan nggak jauh-jauh lah dari yang namanya employee productivity juga. Nah, kalau misalnya kita melihat karyawan kita banyak yang secara financial wellness-nya kurang bagus nih, dia financial stress dan segala macam, otomatis productivity mereka ini terbukti juga dengan angka bahwa benar-benar turun drastis nih, karena mereka lebih memikirkan terkait dengan hal-hal finansialnya tadi.
Ditambah ketika mereka terjebak gitu ya, misalnya mereka ke pinjaman online gitu, terus mereka akhirnya terjebak dengan pinjaman-pinjaman mereka, jatuhnya personal finance-nya ini isunya akan sedikit banyak pasti berpengaruh terhadap waktu mereka di pekerjaan. Jadi pasti mereka misalnya 8 jam kerja gitu, bisa jadi 3 jam, 4 jam mereka tuh nggak fokus, mereka kayak mikirin, aduh ini gimana bayarnya, atau mungkin tiba-tiba keluarganya ada yang sakit dan mereka ternyata nggak punya dana cadangan lah ya buat mengcover itu. Mereka kan pasti mikir ya gimana caranya bisa fulfill ini, minjem kemana ya, harus gimana cara cari keluar jalan keluarnya seperti apa gitu. Nah ini juga terbukti istilahnya ngambil waktu-waktu pekerjaan produktif dari si karyawan sendiri gitu. Terlebih ini juga berimpact terhadap kalau mereka sampai kayaknya absence gitu ya, jadi kayak nggak masuk kerja gitu untuk mengurus ataupun menyelesaikan permasalahan finansial tersebut. Ditambah memang selama pandemi ini kenaikan employee yang merasa stres terhadap finansial mereka itu benar-benar jauh lebih tinggi lah dibanding sebelum masa-masa pandemi kemarin, which is berimpact juga sebenarnya terhadap kesehatan dan juga mental mereka tentunya ya, karena mungkin penyakit banyak karyawan kalau bisa dibilang kayak mah gitu, asam lambung itu kan kadang-kadang bukan karena mereka telat makan, tapi juga bisa jadi karena mereka stres sendiri gitu menghadapi masalah-masalah yang ada di mereka. Nah, salah satunya adalah terkait dengan finansial ini. Next. Nah, ini terbukti sih ya. Jadi ini juga berdasarkan dari survei dan juga research, di mana sebenarnya dari sudut pandang karyawan sendiri nih, mereka itu percaya sih sebenarnya, mereka bukan percaya tapi lebih kayak berharap kali ya, berharap perusahaan itu take responsibility terhadap financial wellness-nya mereka. Jadi mereka bergantung sama perusahaan lah. Contohnya aja lah, simpelnya mungkin kalau di teman-teman, di perusahaan teman-teman udah ada fitur semacam kasbon atau pinjaman dari perusahaan tuh. Biasanya hal pertama yang mereka lakukan adalah mereka akan pinjam ke perusahaan gitu ketika mereka menghadapi suatu masalah finansial di mereka tuh. Nah, ini salah satu bukti bahwa sebenarnya employee itu mencari perusahaan ataupun berharap perusahaan ikut ambil bagian dalam masalah financial healthiness-nya mereka. Lalu juga employee itu berharap gitu ya, berharap punya benefit, salah satu benefit yaitu earned wage access, di mana mungkin ini konsepnya lebih ke arah mereka bisa ambil gaji yang mereka memang udah earn ataupun udah jadi haknya mereka karena mereka sudah bekerja itu kapan aja. Jadi kalau misalnya mereka ada kebutuhan darurat, kebutuhan mendadak di tengah bulan sebelum gajian, mereka bisa pakai ini as a benefit dulu tuh buat mereka. Dan itu membuat karyawan juga mengconsider untuk mungkin pindah ke perusahaan yang memang bisa menawarkan hal seperti ini sebagai benefit di perusahaan mereka. Next. Nah, contohnya nih mungkin belum kebayang ya konsep baru gitu ya, benefit namanya earned wage access atau mungkin sering dengar salary on demand atau access based salary gitu kan. Mungkin belum kebayang sebenarnya benefit ini apa sih, karena ini memang konsep baru gitu kan. Jadi ini contohnya aja nih. Contohnya Bapak Agung gitu. Dia adalah seorang karyawan di perusahaan konstruksi dengan monthly salary mereka mungkin 5 juta gitu ya per bulan. Terus ternyata pada hari ke-15 di bulan tersebut, di bulan dia sedang bekerja, ternyata anaknya mendapatkan musibah nih, di mana mungkin kecelakaan atau mungkin jatuh yang menyebabkan anaknya Bapak Agung ini harus dirawat di rumah sakit. Dengan kondisi mungkin Bapak Agung keluarganya mungkin tidak diberikan benefit gitu ya, atau mereka tidak bisa pakai BPJS gitu. Atau ada kelebihan dana yang harus dibayarkan di luar BPJS gitu kan. Nah ini kan jadi dilema juga nih untuk Bapak Agung, dan juga faktanya 70 juta karyawan di Indonesia juga seringlah mengalami hal-hal seperti ini. Akhirnya mereka terjebak dengan pinjaman-pinjaman mungkin yang lebih mengerikan adalah mungkin yang ilegal ya gitu. Nah di sini Bapak Agung bisa punya dua opsi sebenarnya untuk menyelesaikan masalah dia dengan di mana kondisi anaknya tadi masih dirawat di rumah sakit lah ya.
Dan ini kan kondisi-kondisi yang mungkin urgent ya, bukan yang bukan yang kayak bersifat kesenangan. Mungkin kalau kayak beli handphone, mau liburan atau apa, itu kan mungkin bisa ditunda gitu. Sedangkan kalau ini kan anaknya dalam kondisi kecelakaan dan itu benar-benar harus diselesaikan saat itu juga gitu kan. Nah, ini ada 2 solusi sebenarnya, 2 opsi yang Bapak Agung bisa coba untuk pilih sebagai jalan keluar untuk permasalahan dia ini gitu. Nah, yang pertama menggunakan si earned wage access tadi sebagai benefit yang memang dikasih oleh perusahaan kepada Bapak Agung, atau opsi yang kedua dia lari ke pinjaman-pinjaman, apalagi pinjaman ilegal yang memang kadang suka nggak make sense juga tuh secara interest rate-nya, bunga dan segala macam gitu kan. Nah, kalau dia misalnya Bapak Agung lari nih ke pinjaman online gitu, dengan interest rate yang mungkin tinggi banget dalam per bulan gitu, apalagi kalau misalnya ternyata ada telat bayar dan segala macam gitu ya. Otomatis pada akhir bulan tuh ya, nanti pada saat pembayaran, wah itu misalnya pinjemnya 10 juta gitu misalnya, atau mungkin pinjamnya 5 juta hanya buat dibayar obat gitu misalnya. Tahu-tahu nanti yang dibayar bisa jadi 2 kali lipat ataupun lebih gede lagi. Belum lagi kalau misalnya ternyata Bapak Agung telat nih bayar, yang ada yang dikejar-kejar selain Bapak Agung, perusahaan juga dikejar-kejar, XR-nya mungkin diteleponin terus nih. Terus semua lain di perusahaan juga diteleponin teman-temannya segala macam. Itu juga kan nggak bagus ya buat citra perusahaan ataupun dari si mental dari karyawan-karyawan di perusahaan itu juga gitu. Nah, ada solusi lain yaitu menggunakan unware access, di mana kalau memang perusahaan sudah mengimplementasikan nih skema ini, maka nanti Bapak Agung pada hari ke-15 tadi dia udah bisa ambil nih sebagian gajinya yang memang dia udah earn. Jadi mungkin dia udah kerja kan 15 hari, pasti udah ada gaji yang sebenarnya udah jadi hak dia kan. Nah, ini dia bisa ambil dulu nih lebih awal, misal dia ambil 2,5 juta. Nanti pada akhir gajian akan dipotong tetap 2,5 juta tanpa ada bunga dan juga embel-embel lainnya gitu. Next. Nah, ini jadi sharing sedikit ya skema baru mungkin yang teman-teman juga mungkin bisa pelajari lebih lanjut terkait dengan earned wage access, di mana memang skema ini bisa teman-teman jadikan sebagai salah satu tambahan benefit buat karyawan di perusahaan teman-teman nih untuk mensupport financial wellness-nya. Jadi mereka bisa ambil sebagian dari salary mereka sebelum hari gajian, tapi tanpa ada beban juga ke perusahaan gitu. Nah, tanpa bebannya gimana sih sebenarnya kan gitu kan? Karena kan selama kita tahu benefit pasti ada cost-nya gitu kan, terus ada administrasi yang harus dilakukan oleh XR ataupun pemilik dari usaha gitu kan. Nah, ini dengan penggunaan earned wage access, teman-teman selaku HR dan juga pemilik usaha misalnya bisa membantu employee fulfill, jadi memberikan inilah ya bantuan kepada karyawannya, tapi tanpa ada budget sama sekali dari perusahaan. Jadi perusahaan nggak perlu keluar sepeser pun ya pada saat tadi mungkin Bapak Agung ambil 2,5 juta gitu kan. Terus untuk kalkulasi dan juga deduction-nya juga udah otomatis karena sudah terintegrasi juga dengan sistem yang ada di Talenta. Lalu dari sisi karyawannya sendiri nih, karyawan juga bisa akses berbagai macam pilihan produk, termasuk juga bisa transfer ya ke rekening dia, jadi benar-benar dalam bentuk uang cash gitu ke bank account yang memang terdaftar di dalam Talenta dan juga secara real time. Dan yang pasti nggak ada interest fee-nya nih, karena kan bukan pinjaman ya, jadi spiritnya kita mau ngebantu karyawan, tapi nggak mau juga ngebebanin mereka lah istilahnya. Jadi tidak ada interest fee terhadap tadi tuh untuk earned wage yang mereka memang udah keluarin lah dari limitnya. Next-nya. Oke, jadi mungkin kalau untuk presentasinya tadi sampai sini aja. Mungkin nanti kita lebih banyak diskusi kali ya di sesi Q&A. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan gitu yang pengen ditanyain, mungkin masih bingung earned wage access ini gimana, atau mungkin di perusahaan teman-teman ada case-case tertentu gitu yang teman-teman pengen coba ceritain untuk bisa cari solusi juga bareng-bareng, itu feel free banget sih untuk nanti kita coba diskusi lebih dalam ya di sesi Q&A. Untuk sesinya mungkin saya kembalikan ke Sarah ya.
Thank you. Oke, terima kasih Karya untuk tadi materinya terkait dengan everything yang dibutuhkan oleh teman-teman terkait dengan employee benefit. Kita ketemu lagi sesaat lagi nanti di interaktif Q&A ya Karya ya. Siap. Oke, nah teman-teman sebelum kita masuk ke sesi interaktif Q&A, kembali lagi aku juga mau mengingatkan kalau misalkan teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan kepada Karya, terutama kalau misalkan nih teman-teman mau menanyakan terkait dengan case yang mungkin terjadi di perusahaan teman-teman masing-masing, itu bisa langsung sampaikan di tab Q&A, kemudian teman-teman juga bisa mengupload pertanyaan yang menurut teman-teman menarik buat kita bahas nanti di sesi interaktif Q&A. Nah, kemudian sedikit intermezzo juga nih teman-teman. Teman-teman kira-kira sudah pernah cek email dari Talenta Updates dari Talenta kah? Jadi kita sering banget kan kirimin setiap awal bulan terkait dengan Talenta Updates. Nah, ada banget nih poin penting yang perlu teman-teman juga cek, yaitu adalah penyesuaian bracket di tahun 2022 ini teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman belum cek untuk detailsnya, langsung aja cek di email teman-teman, seharusnya sudah masuk semua nih ke teman-teman semua. Langsung aja cek dari Talenta Updates. Langsung aja diketik Talenta Updates dan nanti make sure teman-teman sudah tidak melewatkan informasi-informasi penting dari Talenta. Nah, kemudian tadi di kolom chat juga aku masih melihat ada yang menanyakan nih, gimana sih caranya mau masuk ke komunitas kita gitu ya, ke komunitas Talenta. Teman-teman bisa langsung masukkan saja ketertarikan teman-teman kepada feedback form kita. Berikut ini slide-nya berikut teman-teman. Jadi kalau misalkan mungkin atau teman-teman juga ada yang baru bergabung ya, tadi belum aware juga nih terkait dengan Talenta Community. Jadi sekarang Talenta juga memiliki komunitas yang bisa teman-teman ikuti juga, namanya adalah HR 101 Community powered by Talenta. Nah, di community ini teman-teman bisa mendapatkan informasi terkini terkait dengan tren HR dan juga networking bersama sesama praktisi HR. Langsung aja sampaikan ketertarikan teman-teman untuk mengikuti atau bergabung ke komunitas kita pada link berikut ini di bit.ly/T1 HT-FB1. Di sini juga rekan saya, Kak Anissa juga sudah share untuk linknya sehingga teman-teman bisa lebih mudah untuk klik linknya ya teman-teman. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk juga. Untuk teman-teman yang lain, kalau misalkan punya pertanyaan lebih lanjut untuk Karya, langsung aja sampaikan karena sebentar lagi kita akan masuk ke sesi interaktif Q&A. Mungkin kita langsung masuk aja ke sesi interaktif Q&A. Pokoknya kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, langsung sampaikan di tab Q&A dan nanti kita akan coba menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, Karya udah, masih nyala kameranya. Oke. Masih Oke. nyaman. Oke, Karya. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, Karya. Tapi mungkin sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini, aku mau bahas in general dulu kali ya. Tadi kan di paparannya Kak Ria ada mention terkait dengan matching employee, employers interest and needs gitu ya, di mana sebenarnya gimana sih caranya mencocokkan employee benefit yang memang sesuai dengan perusahaan tapi dibutuhkan juga sama karyawan gitu ya, yang cukup menarik lah gitu ya. Nah, ini tuh banyak banget Kak pertanyaan sebenarnya masuk juga nih di registration form kita kemarin. Banyak banget nih yang mengalami hal yang sama nih. Gimana sebenarnya bingung, gimana menyesuaikan budget, terutama budget ya, gimana caranya menyesuaikan budget untuk mengelola employee benefit di awal tahun yang sesuai dengan perusahaan tapi juga cukup menarik untuk karyawan gitu, karena kan sebenarnya percuma juga kalau misalkan sudah dibikin employee benefit yang sudah sesuai dengan perusahaan tapi karyawan nggak tertarik dan sebaliknya gitu ya. Nah, kira-kira nih menurut Karya sendiri di tahun 2022 ini gimana sih Kak kira-kira perkembangan tren yang memang mungkin bisa di replicate juga nih sama teman-teman HR di sini untuk mengimplementasikan employee benefit di tahun 2022? I see. Itu pertanyaan emang banyak banget sih masuk. Jadi saya juga sering ketemu sama teman-teman XR lah ya, dan pertanyaannya pasti sama gitu. Kayak saya di bidang industri ini, kira-kira yang cocok apa sih sebenarnya untuk employee benefit? Karena ngelihat juga penggunaan mungkin di tahun yang lalu gitu, misalnya 2021, kayak pas pandemi aja lah, ada perusahaan yang kasih mungkin untuk nge-gym dan segala macam. Cuman kan nge-gym kan belum boleh ya. Selama 2 tahun kayak baru kemarin berapa bulan gitu kan baru boleh. Which is juga jadi nggak apa ya, kurang impact terhadap value-nya tuh, kurang impact itu terhadap si karyawannya lah. Jadi biasanya ya saran saya adalah mungkin teman-teman bisa
adain survei nih ke karyawan. Sebenarnya karyawan ini butuhnya seperti apa sih? Apa sih sebenarnya mereka expect ada di benefit gitu. Kadang mungkin as simple as mau ada tambahan cuti gitu kan. As simple as mungkin sesuatu yang nggak tangible-nya itu bukan langsung related ke budget gitu kan. Ya ada sih budget kan, ada perhitungan cutinya. Cuman as simple as seperti itu mungkin mereka juga seneng gitu. Atau mungkin mau ubah dong tempat kerja jadinya lebih fleksibel kayak gitu-gitu. Itu kan something yang mungkin nggak terlalu banyak impact di sisi perusahaan gitu ya, cuman secara impact-nya atau hasilnya itu bakalan berimpact banget ke karyawannya karena itu memang something yang mereka mau gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga mungkin bisa lihat benchmarking. Jadi mungkin ada komunitas. Nah ini mungkin juga bagus juga nih komunitas yang ada di talenta gitu ya. Mungkin bisa saling tukar pikiran sama-sama satu industri nih mirip-mirip gitu. Misalnya logistik, F&B atau mungkin startup teknologi gitu kan banyak kan. Saling lihat juga nih kira-kira mereka implementasinya ini teman-teman implementasinya di same industri ini apa aja gitu kan. Soalnya kan pasti secara demografi setiap industri mirip-mirip lah ya gitu. Gitu. Nah, untuk persoalan budget sendiri mungkin teman-teman juga bisa lihat juga sih kalau yang udah punya benefit nih, udah ada yang jalanin benefit, bisa dihitung juga nih dari benefit tahun lalu, budgetnya berapa, realisasinya berapa, kita ada something yang kita bisa cut, terus istilahnya kita alihkan lah ya untuk benefit lain. Biasanya itu lebih impactful sih untuk karyawannya, karena mereka kan lebih happy ya, lebih didengar lah istilahnya. Sama yang paling penting juga komunikasi, jangan lupa teman-teman juga sering ngobrol gitulah, maksudnya cari feedback juga ke karyawan. Gimana nih implementasi yang ini oke nggak, apa yang perlu diimprove lagi. Jadi memang nggak sekali roll out gitu istilahnya, udah selesai gitu. Karena semua pasti perlu diimprove lagi sih ke depannya. Oke, thank you Karia. Itu poin-poin yang sangat penting juga nih buat teman-teman semua ya. Mungkin kalau misalkan tadi kan bingung nih gimana caranya untuk mematchingkan antara kebutuhan perusahaan dan juga dengan yang cukup menarik untuk karyawan gitu ya. Salah satunya tadi adalah benchmarking ya Kak ya. Jadi kalau itu yang terjadi juga sih di community kita Karia. Jadi memang banyak banget nih HR di community saat ini yang sering bertukar informasi juga. Jadi teman-teman pastiin aja join juga community kita ya supaya bisa saling bertukar informasi dengan sama praktisi HR. Oke, nah next questions-nya nih Karya, ini juga udah ada beberapa pertanyaan yang masuk sih ya. Cuman aku coba mau nanya lagi terkait tadi dari slides keduanya Karya nih. Tadi kan ada statement yang adalah financial stress negatively impacts employee productivity gitu. Terus ini ada personal finance issues takes away time at work. Di sini juga di statement kan kalau 50% karyawan itu mengakui kalau misalkan dengan adanya financial stress itu mereka bisa they spend 3 hours or more at work to resolve personal financial issues ya Kak ya. Nah itu tuh sebenarnya tadi kan relate juga nih sama yang tadi Karya sempat mention juga gitu ya. Apakah memang financial stress ini bisa menjadi suatu tren juga Kak di tahun 2022 ini? Maksudnya apakah memang HR udah perlu perhatikan juga nih kalau misalkan kita nggak ada yang tahu ya, tapi siapa tahu nanti di karyawan di perusahaan teman-teman juga ternyata punya financial stress juga gitu. Nah, apakah ini memang poin yang perlu diperhatikan HR juga Kak di tahun 2022 ini Kak? Ya, ini malah menurut saya jadi salah satu poin penting ya di luar yang tadi kalau secara kesehatan mental kan memang udah wajib gitu ya. Nah ini adalah hal penting lain nih yang perlu diperhatikan teman-teman juga. Kenapa sebenarnya? Karena mungkin balik ya 2 tahun lalu COVID lumayan menghantam segala bisnis ya. Otomatis impact juga ke karyawan. Mungkin teman-teman juga mengalami ya. Mungkin ada dari karyawan di perusahaan teman-teman mungkin yang gajinya akhirnya tidak full gitu kan, terus ada yang sebagian terpaksa dirumahkan sementara, otomatis kan finansial mereka juga terganggu ya, maksudnya mereka juga tidak ada penghasilan akhirnya pada saat itu kan, otomatis ya ini takutnya mereka jadinya gali tutup lubang jatuhnya gitu kan. Nah, ini kan harapannya lah 2022 setelah vaksin kita juga udah lumayan gencar, kita udah ngelihat nih dalam beberapa bulan ini memang ekonomi di Indonesia jauh lebih baik lah. Nah harapannya dengan bertumbuhnya ekonomi itu kita juga bisa ngebantu atau bisa fokusin juga nih membantu financial healthiness dari karyawan yang kemarin-kemarin udah terdampak. Gitu. Jangan sampai lah karyawan yaitu terjebak sama pinjaman, apalagi yang nggak jelas itu
kasihan banget kan, maksudnya mereka kerja capek-capek, ujung-ujungnya bayarin bunga yang nggak make sense juga jatuhnya gitu. Benar. Terus yang tadi mereka jadinya nggak produktif karena mungkin mereka kerja, akhirnya mereka cari sambilan, misal kerja sampai jam 5 gitu. Terus harus kerja sambilan sampai jam 9, besoknya mereka kecapean gitu kan, terus telat masuk kantor, absen gitu, nggak kerja gitu kan, atau di pekerjaan sendiri mereka jadi jauh lebih nggak fokus kayak gitu kan. Secara nggak langsung sebenarnya kita nggak ngelihat maksudnya tidak melihat secara langsung impact-nya, tapi otomatis itu juga berimpact sih terhadap bisnis dari perusahaan juga. Iya. Jadi memang sebenarnya penting juga nih untuk para HR mulai memperhatikan juga nih kalau misalkan mungkin kalau 2021 kemarin memang impact-nya tuh ke well-being banget ya Karya ya. Banget, Nah mungkin mereka sehat gitu. Betul. Itu tuh hype banget lah ya pokoknya kemarin karena mungkin banyak banget karyawan yang mungkin merasa udah jenuh, kelamaan WFH atau gimana kan banyak banget lah faktornya gitu. Nah kalau di tahun ini mungkin teman-teman juga bisa mulai memperhatikan financial wellness juga di perusahaan masing-masing nih di karyawan terutama ya gitu. Nah, ini tadi kita langsung masuk aja kali ya, Karya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk nih. Udah lumayan ada 10 pertanyaan. Tadi kan sempat Karya bahas terkait dengan EWA ya, Karya ya, yaitu Earn Wage Access. Nah, ini mungkin masih, teman-teman di sini mungkin masih belum terlalu belum terlalu sering dengar kali ya istilah ini, mungkin masih cukup baru juga nih ke teman-teman semua. Nah mungkin boleh di-share Kak, kira-kira skemanya seperti apa sih EWA ini, karena kan juga ini kan baru banget ya di Talenta atau di Mekari gitu. Mungkin Karya bisa share lagi Kak. Oke. Jadi ya ini memang konsep baru lah ya. Jadi inovasi baru juga nih yang kita juga pengen bawa nih spiritnya buat bantu financial wellness dari karyawan di perusahaan yang memang udah jadi sebenarnya rekanannya Talenta lah ya gitu. Nah skema ini sebenarnya fasilitas yang bisa dipakai sama karyawan gitu ya. Mereka bisa akses sebagian portion lah ya, sebagian dari gajinya lebih awal sebelum hari gajian. Jadi kayak tadi Bapak Agung, dia udah gajian, udah kerja 15 hari gitu kan. Jadi sebenarnya secara perhitungan dia kan sebenarnya berhak untuk 15 hari dari gajinya dia tersebut gitu. Cuman kalau dengan konvensional payroll yang ada sekarang kan Bapak Agung baru bisa ambil di akhir bulan. Mungkin gajiannya di tanggal 30 gitu kan. Nah, sedangkan kalau dia tadi di tanggal 15 dia ternyata ada isu yang memang darurat, dia juga bingung kan mau ngapain. Nah, dengan EWA ini nanti dia bisa ambil sebagian dari porsi gajinya tadi yang sudah dia dapatkan di 15 hari tadi di tanggal 15 itu. Jadi anytime dia bisa langsung tarik sih. Oke, menarik sih. Nah, ini tuh menyambung ya Kak. Tadi kan Karya juga udah share ya terkait dengan skema dari EWA sendiri ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Ananta Putra nih Kak. Mungkin kita coba nyalain mic-nya dulu ya untuk Bapak Ananta ya. Boleh. Supaya kita bisa ngobrol langsung sama Pak Ananta. Halo, selamat sore Pak Ananta. Boleh dinyalakan mic ya Pak? Halo, sore Kak Sore Sarah. Pak, apa kabar Ya, Pak? baik Kak Sarah, Baik ya Kak Pak ya. Ria. Ya. Oke, ini tadi Bapak Ananta ada menanyakan terkait EWA ini, berarti nanti salary yang diambil di awal tersebut langsung ditransfer ke rekening karyawan oleh Talenta. Lalu jika menggunakan EWA ini, berarti harus menggunakan fitur salary disbursement atau tidak gitu ya Pak ya? Atau mungkin kalau Pak Ananta mau menambahkan langsung ke Karya, silakan Pak. Ya, jadi mungkin kan ini benar seperti apa yang disampaikan Kak Sarah tadi, ini sesuatu yang baru lah. Kita juga baru dengar istilah, kalau bahasa gampangnya kan mengambil gaji lebih awal. Ya, jadi pertanyaannya itu lebih pada skemanya ya Kak Ria. Jadi kita masih berandai-andai. Jadi kalau seperti itu skemanya seperti apa? Apakah Talenta yang langsung mentransferkan, dan jika langsung mentransferkan, jadi pengelolaan dananya itu seperti apa? Seperti itu aja sih Kak Ria. Oke. Mungkin saya boleh demo sedikit kali ya Pak Ananta ya. Bisa. Sambil saya demoin, saya akan jelaskan juga nih secara flow-nya itu akan seperti apa gitu ya, intinya buat perusahaan ataupun karyawan. Sebentar. Ya, boleh Karya. Mungkin biar kebayang juga nih ya teman-teman di sini seperti apa sih preview dari tampilannya. Karya nih akan share ke teman-teman semua ya, biar kebayang.
Boleh. Nah, sudah muncul, Kak. Oke, jadi ini sih mungkin Pak Nanta dan juga rekan-rekan sekalian. Jadi tadi yang saya bilang mungkin contohnya aja nih Pak Rudi gitu ya. Dia bisa mengakses sebagian gajinya sebelum gajian itu at the maximum adalah balance-nya di 5 juta yang ada di bawah itu ya Pak, yang ada hijau-hijau dikit. Di mana ini active balance yang maksudnya pada hari ini ternyata dia memang sudah menyentuh limit tadi di 5 juta. Nah, maksimum yang Pak Rudi bisa gunakan istilahnya adalah di 5 juta tadi. Tadi saya udah ada pakai, Pak Rudi udah ada pakai 100.000 ya, jadi maksimumnya ada 4,9 juta yang dia bisa pakai. Nah, Bapak Rudi ini bisa pakai untuk beberapa hal yang memang ada di dalamnya Mekari Flex ini. Contohnya tadi mungkin Bapak tanya untuk terkait dengan tarik dana gitu ya, jadi bisa transfer ke rekening, itu bisa langsung dilakukan nih. Jadi nanti tinggal pilih fitur cash out-nya, lalu misalnya mau ada kebutuhan nih, misalnya 100.000, kalau 100.000 ke pinjaman online kan susah juga gitu ya, atau ke perusahaan capek juga gitu untuk ngitungin 100.000 dipotong gitu-gitu kan. Nah ini bisa langsung tarik dari sini, jadi nanti Bapak Rudi tinggal masukkan maunya aja berapa, lalu continue, nanti tinggal langsung di withdraw. Nah setelah withdraw-nya selesai, nanti di depan saldonya dia akan berubah. Tadi kan 4,9 ya Pak ya, sekarang jadi 4,8 karena udah ada 100 yang istilahnya ditransfer secara real time langsung ke rekening payroll dari Bapak Rudi gitu. Terus kalau misalnya karyawan tiba-tiba biasa ya banyak WFH gitu, token listriknya bunyi gitu kan di tengah bulan, gajian belum ada, kan nggak mungkin juga pinjam ke temen gitu kan, minta isiin dulu. Nah itu dia bisa pakai LED dulu nih untuk isi token ataupun bayar PLN yang postpaid-nya lah ya. Nah misalnya token nanti tinggal masukin aja tokennya berapa tuh, terus nanti tinggal selesaikan transaksinya. Maka hal yang sama kejadian juga nih, jadi nanti active balance-nya akan berkurang sesuai dengan penggunaannya dari Pak Rudi tadi. Itu untuk cara penggunaannya sih Pak. Nah, si penggunanya ini kan misalnya si Pak Rudi ini pakai 200.000 tuh ya Pak ya di bulan ini. Nanti pada saat gajian mungkin harusnya THP-nya Bapak Rudi 7 juta gitu. Karena ada penggunaan 200.000, maka nanti yang sampai di rekeningnya Bapak Rudi pada saat gajian, hari gajian adalah 7 juta dikurangi 200.000 ini, which is berarti 6,8 juta ya. Nah, untuk uangnya sendiri tadi misalnya cash out yang 100.000 ini ya Pak ya, yang saya withdraw 100.000 ini akan masuk secara real time ke rekening payroll Pak Rudi yang terdaftar di Talenta. Gitu. Udah cukup jelas kah mungkin Pak Nanta? Jadi mungkin gini Kak Ria, jadi terkait kan ini merupakan bagian dari Mekari Flex ya Kak Ria ya. Betul Pak Nanta. Ya, jadi mungkin sekalian kalau boleh menanyakan Mekari Flex ini. Boleh. Ya, karena kan kebetulan Kak Ria ya. Iya, boleh kan, Pak. Ya. Kebetulan perusahaan saya belum menggunakan Mekari Flex. Nah, jadi berarti kan itu ada istilahnya itu saldo ya. Betul. Nah, berarti nanti kaitannya saldo itu bukan merupakan dana yang dikelola oleh dana perusahaan yang dikelola dari oleh Mekari, melainkan hanya berupa saldo yang apabila nanti digunakan itu dia mendeduction salary-nya dia. Apakah seperti itu konsep Mekari Flex itu? Betul. Jadi konsep unwake access ini dananya lah ya, istilahnya bukan dari perusahaan. Jadi perusahaan tidak perlu mendeposit ataupun taruh sejumlah nominal uang gitu Mekari gitu. Itu nggak perlu. Nah limitnya sendiri biasanya kita nggak full, tidak mensuggest lah ya Pak ya untuk kasih full gitu. Jadi memang seperti kayak mungkin 50% dari gross salary-nya gitu. Misalnya kalau saya gaji mungkin 6 juta gitu ya Pak ya. 50% mungkin 3 juta gitu kan. Nah, itu 3 jutanya nanti yang akan ada muncul di maximum balance ini sih. Oke, berarti selain
fitur ini di Mekah Reflect juga konsepnya seperti itu ya, Karya ya. Artinya saldonya itu bukan dana yang dikelola oleh Talenta. Untuk unpaid access iya Pak, bukan dana yang dikelola Talenta. Jadi perusahaan tidak Kalau mengeluarkan dana kalau spesifik yang lainnya gitu. dalam Mekah Nah, Reflect, kalau di Mekah Reflex kan mungkin ada dua ya Pak ya. Jadi yang ini ya, unpaid access, satu lagi yang flex benefit. Nah, ya, kalau flex benefit ya, jadi memang karena sifatnya mungkin lebih ke arah benefit yang diberikan oleh perusahaan ya Pak ya. ya. Jadi memang akan ada deposit sejumlah Oh, nominal oke. nanti yang memang mesti dimasukkan biar karyawan bisa langsung bertransaksi gitu. Bisa Oke. langsung kayak milih sama redeem benefitnya lah di Ya, ya. aplikasi gitu. Oke, sudah jelas Kak Gimana? ya. Oke. Iya. Mungkin Pak Nanta kalau misalkan masih butuh waktu diskusi lebih lanjut sama timnya Karya, boleh banget Pak, langsung disampaikan aja di feedback form kita ya Pak, Ya, Pak Nanta ya. Boleh. siap. Nanti kita bisa demoin lebih detail juga sih Pak. Ya. Kalau nanti siapa tahu ada policy-policy tertentu nih dari perusahaan yang memang butuh konsultasi gitu, kita bisa Yes. bisa gitu. Baik, terima kasih Baik. Kak Sarah. Thank you Terima ya. kasih Pak Ananta, sehat selalu Pak. Ya, terima kasih. Oke, nah kita lanjut ke question selanjutnya kali ya, Kak Ria. Ini tuh lumayan banyak ya pertanyaannya. Ini ada salah satu pertanyaan yang menurut aku menarik dan mungkin kalau dijawab juga bakalan banyak lah yang mungkin sama ya, karena di upload banyak juga nih Kak Ria. Ini ada dari Mbak Anastasia. Seperti yang di info sebelumnya, kalau benefit di perusahaan itu selalu naik setiap tahunnya. Nah, ada nggak sih standar perhitungan kenaikan benefit di perusahaan startup? Ini mungkin kita langsung jawab aja kali ya, Karya. Boleh. Jadi mungkin kalau untuk ini ya Bu Anastasia, untuk standarnya sendiri kenaikan, kalau secara aturan dan segala macam tuh nggak ada sebenarnya standarnya. Cuman balik lagi sebenarnya kan kita juga mesti melihat kompetitor kita kan. Kayak misalnya perusahaan sebelah range-nya seperti apa sih? Terus kita bisa kasih range-nya seperti apa? Karena kan balik lagi ya Bu ya, mungkin relate-nya juga sama budget yang perusahaan harus berikan. Cuman kan sebenarnya nggak perlu besar, maksudnya apa ya, nggak perlu terlalu wah sebenarnya, asal tepat aja nih benefit yang dikasihkan kepada karyawannya. Karena kalau saya mungkin ya, saya lebih suka mungkin dikasih cuti lumayan banyak gitu untuk cuti, itu kan ada yang seperti itu. Ada yang memang maunya mungkin saya nggak butuh kacamata, jadi saya nggak perlu dikasih kacamata, tapi saya lebih butuhnya mungkin rutin medical check up seperti itu sih. Oh ya, mudah-mudahan terjawab ya Bu Anastasia ya. Iya, Mbak Ria, terima kasih atas jawabannya. Kalau misalnya saya boleh tanya lagi, ada nggak sih referensi atau misalnya media untuk kita nih sebagai HR untuk tahu misalnya kayak salary survey atau benefit survey gitu? Oke, sebenarnya kemarin kita juga ada mengadakan sih Bu Anastasia. Mungkin nanti boleh isi di feedback form ya Bu ya. Nanti kita akan kirimin hasil research kita juga nih terkait dengan employee benefit yang ada di Indonesia sama tren kedepannya seperti apa. Itu kita udah breakdown juga per masing-masing industri. Jadi hopefully bisa ngebantu juga nih XR dalam penentuan ya employee benefitnya itu seperti apa sih kedepannya gitu. Oke, makasih. Terima kasih. Oke, nah ini banyak banget nih Kak pertanyaan selanjutnya. Ini banyak banget yang menanyakan pertanyaan serupa, yaitu adalah apakah skema ini ada interest yang dibebankan di perusahaan? Nah, kira-kira dengan mengimplementasikan skema ini, itu tuh ada nggak sih Kak interest atau bunga yang memang dibebankan jadinya ke perusahaan gitu? Oke, mungkin sekalian jawab tadi kayaknya saya sempat baca sedikit ada yang bertanya ya apakah ada biaya tambahan juga nih untuk agak-agak mirip lah ya. Iya, mirip. Jawabannya nggak ada, tidak ada biaya tambahan apapun untuk perusahaan. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk langsung mengaktifkan fitur ini juga udah include di paketnya Talentanya teman-teman. Jadi nggak perlu lagi ada tambahan subscription fee ya secara bulanannya. Satu itu. Terus kalau bertanya terkait dengan interest atau biaya lainnya yang dibebankan perusahaan juga nggak ada. Jadi memang buat perusahaan ini adalah salah satu opsi benefit yang bisa ditawarkan lah ya ke karyawannya tanpa ada tambahan budget ataupun biaya juga nih buat perusahaannya. Oke, jadi sebenarnya tidak ada. Tahu juga kali ya tadi Pak Nana juga ada sempat tanya kan. Benar. Jadi tidak ada dibebankan sama sekali ya Kak untuk bunga bot untuk perusahaan ataupun karyawan itu tidak ada ya Kak ya. Oke, nah ini ada satu pertanyaan nih Kak dari sebentar. Ini tadi aku lihat pertanyaannya juga cukup menarik. Nah, ini dari Bapak atau Ibu Dwi Fauzan dari PT Simba Jaya Utama.
Aku coba bacain dulu, nanti kita invite Bapak atau Ibu Dwinya ya untuk nyampein pertanyaannya. Tadi sudah disampaikan terkait salah satu fitur itu adalah transfer saldo ke tiap rekening yang terdaftar di Talenta. Nah, saya cek di aplikasi Makariflex belum ada ya, soalnya saya cek masih ke arah e-wallet. Nah, ini mungkin perlu dikonfirmasi lebih lanjut nih, Kak Ria nih. Coba kita nyalain mic-nya. Bentar ya. Oke, halo, selamat sore. Boleh nyalakan mic-nya? Halo, Halo Pak, selamat ya, sore Pak. sore, Fauzan. sore Kak Boleh, Sarah, sore Kak Ria. selamat sore Pak. Boleh disampaikan nih Pak pertanyaannya lebih lanjut tadi Pak. Iya, Jadi sebenarnya Pak Dwi udah pakai Makariflex ya? iya. Saya Oke. belum melakukan sosialisasi, ternyata karyawan saya sudah ada yang sudah coba. Udah gercep ya Pak Udah ya. gercep duluan ya Pak ya? Nah, itu. Jadi gini, yang pertama, saya kan tadi sempat lihat Kak Ria kan melakukan percobaan tadi kan di aplikasi. Ya. Ternyata ada perbedaan ya Mas Ian ya di antara Ya. dia sama punya yang kita. Hmm. Terus saya mau tanya, untuk di karyawan sendiri tuh dibebankan biaya cas ya? Atau seperti apa sih? Soalnya ada laporan di saya sih kayaknya ada beban 25.000 atau mungkin ada perhitungannya. Oke, mungkin buat jawab pertanyaan yang pertama ya Pak Fauzan, untuk tampilannya kalau untuk cash out mungkin Bapak mesti cek ini dulu ya versionnya di version 1.3.1. Jadi di bagian, bentar saya share screen sedikit kali ya. Ini mungkin untuk teman-teman yang mempunyai hal yang sama nih dengan Pak Fauzan bisa melakukan hal ini juga ya teman-teman. Betul. Dia Supaya bisa mensosialisasikan ke karyawannya juga ya Karya, supaya bisa dipakai langsung nanti. kalau butuh aja ya digunakan. Betul. Bentar, agak lama. Jadi sambil nunggu mungkin tadi saya jawab pertanyaan kedua ya Pak Fauzan ya. Jadi untuk ATV beberapa produk ada. Jadi kalau kayak voucher apa bahkan kita kasihnya diskon ya Pak ya. Jadi nggak dikenakan biaya tambahan apapun. Jadi kayak misalnya vouchernya 100.000 gitu, bahkan kita kasih kayak 90.000 atau 80.000 gitu ya. Terus kalau untuk produk lain seperti listrik gitu atau mungkin biasa pulsa paket data itu mirip sih sebenarnya kalau misalnya teman-teman isi melalui Topet gitu kan, atau mungkin marketplace lain, atau mungkin lewat e-banking itu kan biasanya kadang tergantung provider, kayak mereka mungkin 100.000 tapi kita bayar cukup 99.000 kayak gitu. Nah kita sama mengikuti, cuman mungkin untuk kayak e-money kayak e-wallet jadi kayak OVO, GoPay, ShopeePay itu memang ada biaya admin dan mengikuti nominalnya ya, jadi nanti mesti dicek juga. Termasuk yang cash out juga ada adminnya sih Pak gitu. Tapi di luar itu kita mengikuti standar yang ada gitu sih. Itu persentase atau flat sih? Persentase. Beberapa persentase sih Pak. Jadi kalau nggak salah ya buat yang e-wallet itu ya sekitar 2% ya kalau nggak salah. 2%. Iya. Kalau yang cash out? Cash out itu 2% juga setahu saya sih Pak, seingat saya. Ini kebetulan kayaknya lagi ada error nih di ini. Iya benar. Jadi sepertinya belum muncul Kak. Iya, jadi mungkin nanti Bapak coba masuk ke ini sih Pak, untuk cek dulu, masuk ke yang menu account yang ada di bawah tuh di Bapak. Terus nanti scroll aja sampai ke bawah, nanti di bawahnya ada tulisannya nih versionnya berapa. Nah itu Bapak pastiin dulu ke versi 1.31. Yes, Oke, berarti kalau udah nanti Bapak klik yang ada active balance-nya itu ya Pak ya, di yang atas accessible salary balance ya kalau nggak salah ya. Bapak klik aja di situ, nanti di bagian bawah ada menu withdraw, ada buttonnya withdraw, nanti tinggal klik aja di situ. Gitu. Udah ketemu ya Pak ya? Itu masih tetap di account atau? Oh, udah keluar Pak. Jadi Bapak balik ke yang awal home itu. Terus kan di bawah nama Bapak, terus kan ada posisi ya, terus kan ada kayak kotak, ada icon Makariflex-nya gitu ya Pak ya. Nah itu diklik di situ aja, nanti Bapak akan masuk ke namanya halamannya balance detail tuh, di atasnya. Atau Karya, nanti mungkin setelah webinar aku kontak Pak Fauzan kali ya, untuk aku share detailnya ya, seperti apa ya. Oke, supaya nanti kita bisa jawab pertanyaan lainnya. Thank you ya Pak Fauzan, nanti setelah webinar aku kontak ya Pak ya.
Siap. Terima kasih Kak Sip, Sarah. terima kasih Pak. Di- Oke, nah lanjut lagi ya Kak Ria ya, masih ada beberapa waktu. Tapi sebelum kita lanjut menjawab pertanyaan berikutnya, ini tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Tadi kan Kak Ria sempat mention ya kalau misalkan Kak Ria sempat melakukan research juga ya Kak terkait dengan employee benefit yang dan juga tren di tahun 2022 itu seperti apa. Hasil researchnya tentunya akan kami bagikan. Boleh ya Kak Ria ya kita bagikan ya boleh ke banget. Emang teman-teman yang join ya. Oke, kita akan teman-teman bagikan ke teman-teman, tapi teman-teman make sure sudah mengisi feedback form kita. Nanti teman-teman bisa langsung isikan saja atau klik aja linknya di kolom chat. Nanti kita akan kirimkan kepada teman-teman yang sudah mengisi form dan pastikan teman-teman juga mengisikan alamat email teman-teman tanpa ada typo ya. Dan kalau misalkan teman-teman juga, tadi kan di grup di chat juga banyak ya yang nanya mau join grup community gimana caranya. Nah, teman-teman juga sampaikan aja di link feedback form kita di bit.ly/t1ht-fb1 dan nanti kita akan kirimkan kepada teman-teman yang sudah mengisi feedback form kita. Ditunggu ya teman-teman untuk ketarikan teman-teman semuanya. Oke, nah ini lanjut lagi ya Karya, mungkin kita bisa menjawab 2 questions lagi ya secara singkat karena waktunya juga sudah mau habis nih. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Ibu Jubaidah dari Teamworks. Mohon info untuk EWA ini, apakah sudah termasuk paket yang sudah terdaftar di Talenta atau kita akan di-charge lagi? Ini mungkin pertanyaannya juga mirip ya Kak Ria seperti yang tadi. Apakah perlu di-charge lagi atau enggak? Dan mungkin kalau misalkan teman-teman mau diskusi lebih lanjut nih terkait dengan Earn Wage Access ini, karena kan memang sesuai banget nih sama relevan banget sama tren di tahun 2022, itu teman-teman juga bisa diskusikan langsung ke Karya ya, Karya. Betul, betul. Nanti isi feedback form aja mungkin teman-teman. Oke. Nanti kita juga bisa lebih deep juga ya untuk diskusinya mungkin lebih detail juga ya, bisa demo segala macam seperti itu. Mungkin nambahin juga tadi mungkin dari Ibu Beda ya untuk pertanyaannya kan soalnya ada lagi tuh apakah bisa digunakan apa enggak dengan nggak ikut ataupun tidak pakai fitur salary disbursement atau payroll disbursement ya, karena saya lihat ada beberapa juga nih pertanyaannya serupa. Jadi untuk fitur EWA ini tidak diharuskan sebenarnya untuk menggunakan fitur payroll disbursement. Cuman dari kami sih sebenarnya menyarankan untuk menggunakan fitur payroll disbursement. Kenapa? Karena akan mengurangi ini ya apa yang namanya administrasi dari yang teman-teman juga. Jadi teman-teman kan nggak perlu rekap lagi, nggak perlu potong-potong lagi itu secara manual gitu. Jadi pokoknya tinggal jalani payroll disbursement, semua perhitungan penggunaan dari si Earn Wage Access ini atau EWA ini udah langsung terkalkulasi dan terpotong nih secara sistem gitu. Jadi udah tinggal satu klik semua beres lah istilahnya gitu. Oke, thank you Karya untuk penjelasan lebih lanjutnya ya kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan terjawab juga. Oke, ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir lah ya Karya. Ini tuh pertanyaan dari Pak Julius. Nah, ini kan EWA ini nantinya, ini tadi mungkin Pak Julius baru join kali ya. Jadi pertanyaannya EWA ini nantinya ada bunga nggak bagi karyawan terkait dengan saldo yang sudah dipendam. Nah, itu tadi tidak ada dibebankan bunga ya Karya. Nah, kemudian pertanyaan keduanya, apakah ini juga sama dengan sistem koperasi tapi bedanya via online? Nah, mungkin Karya bisa meluruskan nih Kak. Mungkin bisa dibilang mirip sekali ya Pak ya dengan konsep koperasi. Jadi kan koperasi kan ada ya kayak simpan pinjam juga lah ya gitu ya. Jadi kita bikin lebih modern lah ya konsepnya di mana karyawan udah bisa self service sendiri. Kalau koperasi kan mungkin kayak karyawan datang ke koperasi terus pengajuan gitu kan, mau kasbon gitu misalnya 500.000 untuk biaya berobat anak gitu kan misalnya. Terus nanti dari petugas koperasinya kan ya catat-catat manual, nanti kasih tahu ke XR-nya, jangan lupa ya, misalnya Bapak Agung tadi, tolong dipotong di gajiannya senilai sekian gitu kan, lumayan effort juga nih buat XR maupun yang pengurus koperasinya. Jadi ini salah satu solusi juga sih yang bisa membantu. Gitu. Oke. Thank you Karya. Oke, mungkin tadi pertanyaannya sudah cukup terjawab semua nih, dan mudah-mudahan teman-teman juga sudah mulai tahu lah ya apa itu EWA, skemanya seperti apa, dan gimana bisa di-utilize juga untuk teman-teman di tahun 2022 ini. Nah, mungkin sedikit closing statement kali ya dari Karya nih. Kira-kira ada nggak sih tips dari Karya untuk teman-teman semua nih, supaya tidak ada lagi pergalauan ketika mau menyusun atau mengelola employee benefit di tahun 2022 ini, terutama ini di awal tahun gitu ya. Silakan Karya. Oke, jadi kalau kita ngomongin yang tadi ya mungkin
Kalau yang saya sering lihat ya dari praktisi HR itu memang sering banyak yang bingung nih start dari mana nih untuk implementasi atau mungkin mau ngubah employee benefit-nya, di mana demografi karyawan juga mungkin seiring waktu juga berubah lah ya, ada rotasi lah di situ. Nah, mungkin saran saya sih lebih ke arah coba dengerin lah karyawannya ini sebenarnya mau apa, karena mungkin solusi-solusi benefitnya tidak harus membutuhkan biaya yang besar lah gitu. Misalnya kayak tadi saya lebih sering rekan-rekan lihat lah misalnya banyak juga nih ya karyawan yang sering banget kasbon gitu kan, that's something wrong juga di situ. Nah itu mungkin bisa mulai dilihat lagi nih apakah bisa dengan skema yang tadi on-base access, atau mungkin ada hal apa sih sebenarnya yang menyebabkan karyawan ini akhirnya kasbon kayak gitu kan. Terus juga mungkin dinilai dari kepuasan karyawan nih, misalnya kayak mereka banyak yang nggak puas dengan sistem benefitnya. Nah itu ditanyakan kembali nih ke mereka. Mereka tuh sebenarnya mau apa? Mungkin mau lebih fleksibel gitu kerjanya, nggak mau cuma di kantor. Ya milenial kan banyak gitu lah ya. Maunya lebih from cafe lah, mana lah. Itu kan something juga yang mungkin bisa diberikan kebebasan, tapi kan kita juga secara perusahaan tidak mengeluarkan budget yang besar kan. Mungkin kalau teman-teman udah pakai yang lebih advance, udah pakai asuransi segala macam, terus lengkap gitu, udah pakai paket yang ada kacamata segala macam, itu juga mesti dilihat juga sih secara apa ya, optimasi budgetnya juga, apakah memang si budget ini terpakai dengan baik apa enggak gitu. Kalau ternyata klaim rasionya kecil kan ya udah kita bisa spending sisanya itu untuk sesuatu yang memang lebih berasa lah buat si employee-nya gitu sih. Oke, thank you Karya untuk waktu dan pembahasannya ya Karya di webinar kali ini. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa lebih tercerahkan juga nih dan mendapatkan solusi juga untuk menerapkan employee benefit yang lebih oke lagi tentunya di tahun 2022. Thank you Karya, mungkin nanti kita ketemu lagi di sesi webinar lainnya di masa mendatang ya Karya ya. Sehat-sehat ya Karya, thank you. Sehat selalu. Nah, teman-teman, kembali lagi sebelum kita menutup acaranya, saya mau mengingatkan kepada teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau mendapatkan tadi ya rekaman webinar, kemudian juga materi hari ini, serta tadi research yang sudah di-mention sama Karya terkait dengan employee benefit, dan kalau misalkan teman-teman juga mau bergabung ke komunitas kita, teman-teman langsung sampaikan saja di feedback form kami di bit.ly/T1HT-FB1. Kami tunggu ya teman-teman untuk feedback teman-teman semua. Terutama juga untuk feedback di webinar kita yang baru ini ya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa memberikan kami feedback juga sehingga nanti ke depannya kita bisa memberikan yang terbaik lagi untuk webinarnya. Selanjutnya, kita juga mau menyampaikan kepada teman-teman nih terkait dengan live training by Macquarie University. Teman-teman bisa mengikuti beragam kepentingan atau mungkin kebutuhan teman-teman terkait dengan database, time management, ataupun finance training. Teman-teman bisa mengikuti atau mempelajari cara mengelola berbagai informasi karyawan, kemudian mempelajari fitur kelola kehadiran, cuti lembur, dan timesheet di Talenta, dan yang terakhir tentunya mempelajari fitur reimbursement, loan, dan cash advance pada Talenta. Semuanya dilakukan pada hari Kamis, namun jamnya berbeda-beda ya teman-teman. Ini bisa langsung di screenshot aja untuk teman-teman semua. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau mendaftar, langsung aja daftarkan diri teman-teman di bit.ly/Macquarie-training-menu. Langsung aja teman-teman di screenshot, siapa tahu teman-teman butuh bantuan lebih lanjut nih untuk mengelola database, kemudian juga fitur time management, dan juga fitur finance di Talenta. Kemudian selanjutnya tidak hanya itu, ini juga ada online course nih by Macquarie University yang bisa teman-teman join juga nih. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa langsung masuk ke online course by Macquarie University, teman-teman bisa langsung pilih bagian Talenta. Dan teman-teman bisa mengikuti beragam macam online course yang tersedia juga. Ini contohnya ada 2 ya teman-teman di sini, yaitu ada Talenta Advanced Payroll Automation dan HR Solution, kemudian yang kedua Compensation and Benefit Management. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mempelajari terkait dengan payroll dan juga Compensation and Benefit Management, bisa langsung mengikuti online course tersebut by Macquarie University. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Kembali lagi kita akan memberikan beberapa waktu dan juga musik supaya teman-teman bisa lebih santai nih di mengakhiri hari kerja di hari ini. Langsung saja teman-teman isikan feedback form kami melalui bit.ly/T1HT-FB1 dan nanti kita akan mengirimkan materi webinar, rekaman webinar, dan juga tadi ya research yang sudah di-mention sama Karya juga. Kami tunggu ya teman-teman untuk feedbacknya.